Halo semuanya, selamat datang di Novel Time, selamat menikmati ceritanya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sesampainya di hotel, Hendra memasukkan kartu memori itu ke dalam komputer dan mulai memeriksanya. Langsung lihat ke bagian paling akhir, kata Askara yang berdiri di belakangnya dengan mata terus menatap layar. Perhatiannya terpusat pada rekaman itu. Baik, jawab Hendra, lalu melaksanakannya. Apapun yang disuruh Pak Askara akan dirinya kerjakan. Tapi nanti bila terbukti tidak ada sosok Prisa di dalam rekaman ini, barulah Hendra kembali mengingatkan Askara bahwa Prisa sudah mati. Yang bagian ini di zoom, kata Askara sambil menunjuk ke layar komputer. Rekaman terakhir berhenti saat pintu depan bar diledakkan. Hendra memperbesarnya, namun karena jaraknya terlalu jauh, dia tidak dapat melihat dengan jelas wajah orang-orang di sana. Yang dia lihat hanyalah 3 laki-laki muncul dari mobil, dan salah satunya mengeluarkan roket launcher dari dalam bagasi mobil. Tarik ke depan, perintah Askara. Hendra menurutinya. Saat itu, suasana bar begitu kacau. Hendra tahu apa yang ingin Askara cari, karena itulah dia juga ikut memperhatikan seluruh wajah perempuan yang ada di sana. Entah apa yang dirinya harapkan dari pencarian ini, tapi dia yakin Prisa yang disebut oleh Pak Askara tadi pasti hanya imajinasi saja. Sementara Hendra sedang memeriksa wajah wanita itu satu persatu, Askara yang berdiri di belakangnya juga sibuk mencari-cari sosok Prisa dengan tidak bersuara. Pandangannya tajam seakan ingin menembus masuk ke dalam layar komputer tersebut. Tiba-tiba tangannya yang satu menunjuk ke layar komputer, ke arah wanita yang ada di dalamnya. Jari tangan Askara gemetar. Sebenarnya wajah wanita itu hanya terlihat dari samping, jadi masih belum jelas. Meski demikian, wajah itu cukup membuat tubuh Hendra bergidik, karena dia begitu mengenal Prisa. Hendra langsung membuka semua rekaman CCTV yang ada di segala sudut. Semuanya terbuka di layar komputer. Wajah wanita itu langsung muncul dengan jelas. Hendra melongo. Ini. Hendra berpaling melihat Pak Askara. Wajah Pak Askara juga tegang saat melihat sosok wanita yang ada di layar komputer tersebut. Askara mengulurkan tangannya ke layar komputer dan menyentuhnya seakan menyentuh wajah wanita cantik tersebut. Matanya memerah. Ini dia tidak mati, kata Askara dengan suara gemetar. Hendra memperhatikan lagi wajah di layar tersebut. Dari 4 kamera CCTV yang ada, wajah wanita itu memang sama, tidak ada yang berbeda. Pak Askara, apa mungkin ini hanya kebetulan? Tanya Hendra, bukannya untuk menghancurkan harapan Pak Askara, namun hasil DNA tidak mungkin berbohong. Tidak, itu pasti dia. Pak Askara, kenapa Anda begitu yakin? Apa karena wajahnya? Tanya Hendra. Bu Selin sendiri yang memeriksa mayat Prisa waktu itu. Tidak peduli berapa kali pun Bu Selin melakukan pemeriksaan DNA, hasilnya tetap membuktikan bahwa korban kebakaran itu adalah Prisa. Dan orang ini, bisa jadi hanya kebetulan memiliki wajah yang mirip dengan Prisa. Askara masih tetap menatap wajah Prisa itu tanpa bergeming. Selama 3 tahun ini, Askara hanya bisa melihat foto Prisa, rekaman CCTV yang ada sosok Prisa di dalamnya, acara-acara yang dibawakan oleh Prisa di TV, Askara melihat semuanya berulang kali, setiap pagi dan malam hari. Dia sering melihatnya hingga dia hafal akan setiap gerak-gerik Prisa, bahkan hingga dia bosan dan ingin melihat yang baru, namun tentu saja tidak ada video terbaru lagi. Ini membuatnya panik. Sekarang Askara tidak hanya senang bisa melihat Prisa lagi, namun juga bahagia karena Prisa masih hidup. Ya, video ini menjadi bukti terkuat bahwa Prisa masih hidup. Ini membuat semangat yang baru kembali muncul dalam diri Askara. Hatinya bahagia. Karena itulah apapun yang dikatakan Hendra tidak dia dengar. Sekarang kamu bantu aku untuk masuk secara ilegal ke rekaman CCTV lalu lintas. Cepat, aku ingin menemukannya, perintah Askara pada Hendra. Aku tidak mau. Bukannya begitu. Kalau begitu,
lakukan. Hendra pun terpaksa melakukannya. Dia masuk ke website pemerintah secara ilegal untuk mengecek kamera CCTV lalu lintas. Sejujurnya, Hendra juga ingin tahu siapa orang ini. Kalau memang orang ini Prisa, lalu siapa mayat 3 tahun yang lalu itu? Bukannya sudah terbukti bahwa mayat itu adalah Prisa. Selin tidak mungkin mengkhianati Pak Askara. Jika Selin memang tidak berkhianat dan mayat itu memang Prisa, lalu kenapa ada wajah seseorang yang begitu serupa dengan Prisa? Apa mungkin ada seseorang yang sengaja operasi plastik dengan tujuan untuk mendekati Pak Askara? Tidak susah bagi Hendra untuk masuk secara ilegal ke website pemerintah, bahkan sangat mudah. Namun, kamera CCTV lalu lintas di kota ini tidak banyak. Tidak semua lampu lalu lintas yang dipasang kamera CCTV, tidak seperti di luar negeri. Hendra sungguh berharap kamera CCTV terpasang di seluruh sudut di kota ini. Hendra tidak dapat menemukan ketiga mobil itu. Dia tidak hanya mencari di rekaman CCTV lalu lintas, tapi juga di rekaman CCTV perusahaan. Namun tidak setiap perusahaan juga memasang CCTV. Saat ketiga mobil itu berbelok, di sana malah tidak ada kamera CCTV. Hendra jadi tidak bisa melihat kemana arah mobil itu pergi. Askara yang juga mencari-cari mobil tersebut juga emosi. Hendra dapat merasakannya. Ini membuat suasana ruangan tersebut jadi menakutkan. Hendra bahkan tidak berani bernapas. Pak Askara, kamera CCTV di kota ini terlalu sedikit. Namun saya akan coba mengunduh plat mobil tersebut, kata Hendra hati-hati. Askara segera mengeluarkan HP dan menelepon Thomas, segera ke hotel. Thomas segera ke hotel. Begitu masuk, dia melihat Askara yang sedang duduk di kursi kantornya sambil menatap layar komputer tanpa bergeming sedikit pun. Dia kira Askara sedang mengerjakan pekerjaan kantor. Karena terlalu berkonsentrasi, Askara tidak sadar kalau Thomas sudah datang. Thomas pun bertanya, "Ada apa? Apa sarafnya kembali bermasalah?" Hendra berkata, hari ini saat Pak Askara sedang minum di bar, dia melihat seorang wanita yang wajahnya mirip dengan Prisa. Askara mendengar percakapan ini. Barulah perhatiannya teralih dari wajah Prisa yang ada di komputer kepada Thomas yang baru datang. Dia berdiri, "Kemarilah, aku ingin mencarinya, bantu aku." Thomas maju. Barulah dia tahu bahwa Askara tidak sedang bekerja, melainkan sedang memperhatikan seorang wanita yang usianya kira-kira 18-19 tahun ini dari berbagai macam sudut. Namun jika wanita ini memang Prisa, harusnya dia terlihat sedikit lebih tua. Hendra berkata, jumlah kamera CCTV di kota ini terlalu sedikit. Kami tidak bisa menemukan mobil yang membawanya, hanya nomor platnya saja yang bisa kami lihat. Sambil berkata demikian, Hendra menekan beberapa pilihan di layar komputer tersebut. Nomor plat itu pun terbaca. Thomas mengeluarkan HP untuk menghubungi orang-orangnya di sini. Dia melaporkan nomor plat mobil tersebut. Setelah itu, Thomas berkata, "Tunggu sebentar." Sebenarnya Askara tidak sanggup menunggu lagi, bahkan 1 detik saja. Tapi dia hanya bisa bersabar. Pandangannya kembali tertuju pada layar komputer, pada wajah Prisa. Dia duduk dan terus memeriksa rekaman tersebut. Sejak Prisa dan Jody masuk ke bar, duduk di meja bar dan minum bir, gerak-gerik Prisa sama persis seperti 6 tahun yang lalu. Perasaannya bergelora, Prisa benar-benar masih hidup. Namun pandangan Askara juga tertuju pada pria yang ada di sebelahnya Prisa. Dia pun terdiam, berusaha untuk mengingat sesuatu. Tadi kalau tidak salah saat Askara berhasil mengenali suara Prisa, Prisa memanggil pria itu. Jody. Askara berusaha mengingat nama itu kembali. Hendra mengerutkan alis. Jody. Sepertinya dia pernah mendengar nama itu. Saat itu, HP Thomas berdering hingga lamunannya air putus. Askara segera bertanya, di mana dia? Plat mobil itu bersifat rahasia, kata Thomas setelah panggilan tersebut diakhiri, kami tidak bisa melacaknya. Rahasia. Hendra heran, lalu melihat Pak Askara.
Arah tujuannya kira-kira kemana? Raut wajah Askara semakin dingin karena sudah tidak sabar menunggu lagi. Sorot matanya juga berubah dingin. Kami juga tidak dapat melacaknya. Jika plat mobil tersebut bersifat rahasia, itu berarti mereka adalah orang berada dan tidak ingin informasi mereka diketahui orang lain. Karena itu, meski aku menyuruh orang hebat sekalipun untuk mengecek jalan besar atau gang kecil di kota ini, bahkan memeriksa satu persatu rumah, sekalipun, kami tidak akan bisa menemukannya. Mereka seakan memiliki akses untuk meledakkan bar. Coba, hebat sekali kan? Kata Thomas sambil mengangkat alis. Dia merasa kekuatan pemilik ketiga mobil tersebut begitu besar. Thomas berkata pada Askara, kamu yakin ingin mencari orang yang memiliki kekuatan besar seperti ini? Aku ingat sepertinya Prisa hanya seorang biasa. Raut wajah Askara kembali suram. Tubuhnya mematung. Dia tidak bisa menerima kenyataan bila wanita itu bukan Prisa. Tidak, itu pasti dia. Itu pasti dia, kata Askara dengan mantap. Meski demikian, sarafnya kembali kacau. Hatinya kembali terasa sakit hingga napasnya terdengar berat. Terima kasih semuanya, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe ya.